Halo, ketemu lagi di dapur saya ya. Seperti janji saya mau kasih kalian semuanya oleh-oleh nih dari Bali. Nah, di Bali itu bukan cuma jalan-jalan, tapi saya juga belajar untuk gimana caranya bikin masakan-masakan Bali yang otentik. Nah, ini saya mau sekalian juga sedikit kesaksian ya. Saya senang banget ketemu chef yang sangat-sangat humble, sangat-sangat rendah hati, dan dia mau berbagi apa yang dia ketahui dengan murni. Jadi kita semua bisa dapat resepnya yang benar-benar asli dari Bali. Nah, kita belajar dulu bagaimana caranya bikin resep dasar masakan-masakan Bali. Sebenarnya masakan-masakan Bali itu resepnya memang ngejelimet, tapi kita bikin satu bumbu dan semuanya bisa kita kreasikan berbagai-bagai macam masakan-masakan asli dari Bali. Nah, ini saya mau sharing untuk pengolahan dulu ya, bumbu dasarnya. Jadi bumbu dasar dia itu terdiri dari pertama namanya base gede. Base gede itu bahan-bahannya sebenarnya komposisinya harus benar-benar timbangannya tuh dia kasih saya rumus-rumus tingkatan-tingkatannya bagaimana bisa jadi rasa masakan yang enak. Nah, untuk base gede di sini kita perlu 1 kilo lengkuas, terus perbandingan turunannya dengan 500 gram kencur. Setelah kencur kita setengahnya lagi pakai kunyit. Kunyit bilang 250 gram. Dari 250 gram kunyit kita turun lagi ke 125 gram di jahe. Nah, ini bumbu-bumbu akar-akarannya. Terus yang namanya base gede itu juga kita pakai 100 gram bawang merah dan 100 gram bawang putih. Setelah base gede, kita akan tambah kompletin lagi bumbu dasarnya. Nah, namanya base wangen. Apa sih base wangen? Base wangen itu adalah base gede yang ditambah dengan 20 gram ketumbar, 20 gram jinten, 20 gram biji pala, 20 gram cengkeh, 20 gram lada hitam, dan 20 gram kemiri. Nah, ini namanya base wangen. Setelah itu ditambah kompletin lagi, jadi namanya base genep. Nah, base genepnya ini kita tambahin nih base wangen dengan bumbu-bumbu daun. Bumbu-bumbu daunnya kita pakai 5 batang sereh, 5 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk. Semuanya kita bersihin, terus kita blender jadi satu dan akan kita tumis dengan minyak kelapa. Nah, ini minyak kelapanya juga saya beli asli minyak kelapa yang nanti jadi bener-bener bumbunya otentik Bali-Bali banget ya. Kita mulai untuk mengolah si bumbu ini. Nah, kalau kita kepinginnya nggak terlalu banyak, oke lah kita pakai setengah resep atau seperempat resep. Tapi kalau saya bikin semua satu resep untuk saya simpen, karena kita proses mengolahnya itu 30 menit. Jadi ini benar-benar awet. Setelah jadi, besok kita bisa simpen di kulkas. Nanti kapan-kapan kalau kita mau bikin lagi masakan-masakan Bali bisa kita gunakan. Ini bisa berbulan-bulan, apalagi kita goreng dengan minyak kelapa. Jadi itu kita tambahin garam, itu sudah semacam ada pengawet alaminya. Nah, kita mulai ya. Ini semua saya bersih-bersihin dan akan kita blender. Saya punya blenderan khusus kunyit. Jadi ini bener-bener jangan dicampur lagi, karena ini kunyit susah banget hilangnya. Jadi selalu kalau yang ada kunyitnya dan banyak, saya selalu pakai blendernya satu aja, nggak ganti-ganti. Nah, untuk ketumbar sama jintennya, seperti kebiasaan saya selalu mau disangrai dulu biar dia lebih wangi ya. Wajan saya udah panas. Kita masukin pertama-tama ketumbarnya dulu. Nah, ini ketumbarnya kita sangrai sampai setengah kuning, baru kita bisa masukin jintennya. Sudah tercium aromanya ya, bisa kita matikan apinya, terus nanti kita giling.
Setelah bumbu mendidih, kita masak bumbu 30 menit. Saya pasang alarm ya. Nanti dilihat lagi kalau kandungan air masih belum habis, kita bisa tambah sampai bumbu mengeluarkan minyak. Setelah bumbu hampir matang, kurang lebih 5 menit mau selesai, ini minyak-minyaknya udah keluar ya. Jadi saya bisa tambahin garam. Ini garam sesuai selera, saya pakai 2 sendok makan. menit bumbu saya matang sempurna. Ini wanginya ngingetin saya waktu saya makan ayam betutu, nasi campur, nasi goreng Bali. Aduh, bener-bener asli, wanginya percis. Selamat mencoba.